Selamat datang di channel YouTube Riset Mairing. Kita kembali mendiskusikan pembuktian teorema 2.20, teorema kepadatan atau density dari bilangan rasional. Jika X, Y elemen dari R, di mana X kurang dari Y, maka pasti ada R anggota bilangan rasional sehingga X itu ada di R itu ada di antara X dan Y, atau X kurang dari R dan kurang dari Y. Teorema ini ingin mengatakan bahwa di antara dua bilangan real, sedekat apapun jarak antara kedua bilangan real tersebut, pasti ada bilangan rasional di antaranya. Berarti bilangan rasional itu betul-betul padat, bahkan di antara dua bilangan real saja pasti ada bilangan rasional di antaranya. Oleh karena itu, teorema ini disebut juga sebagai teorema kepadatan dari bilangan rasional. Kita akan membuktikan berdasarkan sifat trikotomi, maka nilai X itu ada 3 kemungkinan. X lebih dari 0, X sama dengan 0, atau X kurang dari 0. Yang paling sederhana dulu kita mulai dari misalkan X lebih sama dengan 0. Karena diketahui X kurang dari Y dan X-nya itu sama dengan 0, maka 0 kurang dari Y. Berdasarkan corollary 2.19b, maka pasti ada N anggota bilangan asli sedemikian sehingga 0 kurang dari 1 per N kurang dari Y. 1 per N itu sendiri adalah bilangan rasional. Jadi kita tulis R sama dengan 1 per N elemen dari bilangan rasional. Dengan demikian, karena 1 per N ini adalah bilangan rasional atau kita simbolkan tulis dengan R, berarti kita sudah membuktikan bahwa untuk X sama dengan 0, X kurang dari R kurang dari Y. Ini X kurang dari R kurang dari Y. Kita masuk yang kemungkinan kedua dari sifat trikotomi tadi adalah X lebih dari 0. Karena diketahui pada pernyataan teorema tersebut bahwa kita lihat di sini teorema 2.20 diketahui X kurang Y, kemudian kemungkinan kedua adalah X lebih dari 0, maka kita peroleh 0 kurang dari X kurang dari Y. Dari kalimat ini tadi, kita peroleh Y kurang X lebih dari 0, sehingga 1 per Y kurang X itu anggota dari R. Karena Y kurang X-nya lebih dari 0, atau dengan kata lain, kalau Y kurang X-nya sama dengan 0, maka 1 per Y kurang X ini tidak terdefinisi. Sedangkan diketahui bahwa Y kurang X lebih dari 0, berarti 1 per Y kurang X ini adalah anggota dari bilangan real. Berdasarkan sifat Archimedes, karena 1 per Y kurang X ini anggota dari bilangan real, maka pasti ada bilangan asli yang lebih dari ini, 1 kurang Y per 1 per Y kurang X anggota bilangan real. Kemudian kedua ruas kita kali dengan Y kurang X. Kenapa bisa? Karena Y kurang X ini tidak sama dengan 0. Kita peroleh tidak sama dengan 0, tapi lebih tepatnya lagi Y kurang X lebih dari 0. Bilangan positif. Jadi kita peroleh 1 kurang N dikali Y kurang X. Menggunakan sifat distributif, diperoleh NY kurang NX. Kemudian kita peroleh NY lebih dari 1 tambah NX, kedua ruas kita tambahkan dengan NX. Oke, jadi pertama kita peroleh ini, NY lebih dari 1 tambah NX. Kemudian X ini lebih dari 0, N ini anggota dari bilangan asli, maka
nx lebih dari 0, x-nya lebih dari 0, n anggota bilangan asli, atau n juga lebih dari 0, karena bilangan asli itu mulai dari 1, 2, dan seterusnya. Maka berdasarkan corollary 2.19c, akan ada m anggota bilangan asli, sehingga m kurang 1 kurang dari sama dengan nx kurang dari m. Berdasarkan corollary 2.19 kita peroleh pertidaksamaan demikian. Berarti M, kita ngambil yang ruas yang sebelah kiri ini saja. Ini M kurang 1 kurang dari sama dengan NX, kita peroleh berarti kedua ruas kita tambahkan dengan 1, diperoleh M kurang dari sama dengan 1 tambah NX. M kurang dari sama dengan 1 tambah NX. Ini berarti kita sudah memperoleh pertidaksamaan yang kedua, bahwa M kurang dari sama dengan 1 tambah NX. Dari baris sebelumnya, kita peroleh NX kurang dari sama dengan M. NX kurang dari sama dengan M ini, ngambil yang ruas kanan. Nah, kita ganti dengan ini. Ini NX kurang dari sama dengan M. Kemudian M kurang dari sama dengan 1 tambah NX. Ini M kurang dari sama dengan 1 tambah NX. Kemudian 1 tambah NX kurang dari NY. Ini 1 tambah NX kurang dari NY. Nah, dari ketiga pertidaksamaan tersebut kita peroleh NX kurang dari M kurang dari 1 tambah NX, 1 tambah NX kurang dari NY. Dengan demikian NX kurang dari M dan kurang dari NY. Perhatikan di sini M kurang dari 1 tambah NX, 1 tambah NX itu sendiri kurang dari NY, maka M kurang dari NY. Jadi kita peroleh NX kurang dari sama dengan M kurang dari NY. Dengan kata lain, karena N anggota dari bilangan asli, maka kita bisa bagi ketiga suku dengan N itu bilangan asli, sehingga kita peroleh X kurang dari sama dengan M per N kurang dari sama dengan Y. Kita tulis yang tengah ini sebagai R, M per N elemen dari Q, karena M, N elemen N bilangan asli, dan N tidak sama dengan 0 karena dia adalah bilangan asli, maka M per N ini pastilah anggota dari bilangan rasional atau Q. Karena Q, bilangan rasional, didefinisikan sebagai semua bilangan yang dapat dibentuk menjadi A per B, A, B elemen dari Z, dan B tidak sama dengan 0. N, bilangan asli, adalah bagian dari Z, dan tentunya karena N bilangan asli, maka N-nya tidak sama dengan 0, sehingga bentuk M per N, di mana M dan N anggota bilangan asli adalah anggota bilangan rasional. Dengan demikian, karena yang tengah ini adalah R, sehingga kita peroleh X kurang dari R kurang dari Y. Untuk pembuktian X kurang dari 0 serupa dengan X lebih dari 0, silakan belajar membuktikannya sebagai latihan untuk meningkatkan kompetensi atau kemampuan dalam membuktikan matematis, dalam pembuktian matematis. Tetap semangat dan selamat belajar. Terima kasih.